Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Fadila, kelas 1. Saya sudah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Tiga. Dan di sini ada Jong Java dan Jong Sumatera Bauru. Nah, Jong Java atau sebelumnya dikenal dengan Tri Korodamo didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjojo, Gardiman dan Swedarno pada tanggal 11 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java adalah mempersatukan para pelajar Jawa termasuk Madura, Bali, dan Lombok. Nah, kesenian Jawa dan bahasa Jawa serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Satiman Wirjo Sanjojo kemudian menjadi ketua Jong Java, Wongsonegoro sebagai sekretaris dan Suetomo sebagai bendahara. Beberapa anggota Jong Java antara lain Moesodo dan Abdul Rahman yang menarik dan mengembangkan minat para pemuda. Jong Java memiliki beberapa kegiatan seperti kesenian Jawa atau disebut dengan dalam bahasa Jawa Langgeng Siwo, tim sepak bola Jong Java, dan kepanduan Jong Java atau disingkat dengan JIP. Jong Batak lah. Bendera aja. Dan di sini lanjut kita bertemu dengan Jong Batak Bons. Awalnya Jong Batak Bons bergabung dalam Jong Sumatera Bauru. Namun karena terdapat perbedaan budaya, pada 1926 Jong Batak Bon memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batak Bon adalah Suenasi Pane, Toidoeng Suetan, Kuenoeng Molea, dan ada Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Sajifudin. Sama seperti organisasi daerah lainnya, Jong Batak Bon memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batak Bon adalah Amir Sajifudin yang bertugas sebagai bendahara. Dua, tiga. Dan di sini kita bertemu dengan Islamen Bon didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islamen Bon tidak dapat dilepaskan dari dukungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Tujuk Rowaminoto. Ketua pertama Jong Islamen Bon adalah R. Samjoirjal, sedangkan Haji Abue Salim diangkat sebagai penasihat. Dan di sini kita lanjut kepada Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi berdiri pada tahun 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi bergabung dalam Jong Java ataupun Sekar Rakuen. Para pelajar dari Betawi merasa perlu wadah baru, tempat yang bernama Betawi menjadi identitas utama. Organisasi Muhammad Tambrani terpilih sebagai ketua pertama. Pada Kongres Sumpah Pemuda kedua, pemuda kaum Betawi mengutus Muhammad Rohani Swewet sebagai panitia umum kelima. Dan di sini kita lanjut, ada Sekar Rakuen. Sekar Rakuen adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar Sunda. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Oktober 1919 di Batavia sehingga dikenal sebagai perkumpulan Soe Karoy Dejabang Betawi.
Sekarapuen adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang berbicara menggunakan bahasa Sunda yang berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Sekarapuen adalah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Pendiri Sekarapuen adalah pelajar dari sekolah guru atau yang disebut dalam bahasa Inggris Quick School. Para pelopor Sekarapuen di antara Doni Ismail, Iki Adiwijaya, Joy Waria, Irman, Mo Sapi, Waiko Digoena, dan Iwan Kosnamati. Struktur kepengurusan Sekarapuen itu adalah Profesor Haji Dr. Hussein sebagai pembina, Iki Haji Wijaya, dan lain-lain. Dan di sini ada Bapak Jong Celebes dan Jong Hamber. Ini ada arti dari tahun 1928. Ini negara kesatuan, ini tanah air yang satu, ini bangsa yang satu, ini persatuan. Ini itu pada tanggal 28 Oktober 1928 masuk dalam dada pemuda. Saudara-saudara mengetahui bahwa saya selalu mengundang pemuda. Saya selalu berkata kepada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah dalam tanganmu. Chandra hari kemudian adalah candramu, surya kemudian adalah suryamu. Jika sesuatu ide sudah memasuki dadanya pemuda-pemuda, ide yang demikian itu tidak bisa mati. Yang demikian itu lantas terpikir oleh idealisme dan romantik yang semulia-mulia dan semulia-mulia. Dan di sini ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda kita awali dari tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, 20 Mei tahun 1908 dan berdirinya Indis Fregenik 22 Desember 1908. Dan di sini berdirinya Trikor Darmo pada tanggal 7 Maret 1915 dan berdirinya Indis Partis tahun 1912 dan berdirinya Jong Sue Armanbon tahun tanggal 9 Desember 1917. Dan di tahun 1925 Indis Fregening diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 11 Januari 1925. Bentuknya Jong Bond pada tanggal 1 Januari 1925 dan Kongres Pemuda pertama tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 dan berdiri pelajar-pelajar Indonesia atau yang disebut PPMI Desember 1926. Dan di tahun berikutnya 1927 Jong Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari 1927 dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember 1927 dan berdirinya Pemuda Kaum Betawi pada awal 1927 dan bentuk Komisi Persiapan Badan Persatuan Kabupaten Nasional setelah Indonesia Muda terbentuk didirikan Bapak dan Doain Bangsa Indonesia atau disebut dengan KBI tahun 1930 dan Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember tahun 1930 sampai 2 Januari sampai 1931. Lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan propaganda Jepang dan di tahun 1945 Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia dan lagu Indonesia Raya diiringi pengibaran bendera merah putih. Sidang pertama BPUPKI dipimpin oleh Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda dan 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur. 2, 3. Dan di sini kita lanjut. Saya bertemu dengan Manifesto Politik tahun 1925 dimuat dalam Indonesia Merdeka edisi Februari tahun 1925. Manifesto ini disampaikan bersamaan dengan pengumuman pengurus PI 1925. Manifesto politik berisi yang pertama ada 4 isi. Yang pertama, hanya satu Indonesia yang merasa dirinya bersatu padu
menyampingkan perbedaan antara kelompok yang bisa mematahkan kekuatan penjajahan. Tujuan bersama kemerdekaan Indonesia menuntut realisasi sesuatu aksi massa nasionalis yang sadar dan menyadarkan diri kepada kekuatan sendiri. Yang kedua, partisipasi dari semua lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan ini juga merupakan suatu syarat yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan itu. Yang ketiga, unsur dominan dan esensial dalam setiap masalah kenegaraan kolonial adalah konflik kepentingan antara si penjajah dan yang terjajah. Menyamarkan unsur yang di atas harus dijawab dari segi si terjajah dengan lebih menajamkan dan menonjolkan kontradiksi. Yang keempat, mengingatkan pengaruh penyelewengan satu arah, salah arah, dan demoralisasi dari penjajahan kepada keadaan fisikal dan psikologikal dari kehidupan bangsa Indonesia diperlukan secara kuat bekerja untuk menormalisasi hubungan spiritual dan nasional material. Dan selanjutnya di sini ada Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1927 di Bandung dengan nama awal JOM Indonesia. Penggagasanya adalah R.M. Sojoepadi, Danoeningrat, Suegiono, dan M.R. Suenario, dan M.R. Santono. Anggotanya terdiri dari murid AMS, Agamene Dibleber School, HAS Technische Hochschule, dan HS Rechts Hof School, dan Stovia School Thought of Leading Fund, Indelens Artsen. JOM Indonesia mempunyai cabang 8 di kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Solo, Bogor, dan Purwakarta. Nama JOM Indonesia lantas berubah menjadi Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 1927. Kemudian Witri Indonesia dibentuk untuk anggota perempuannya dan dipimpin oleh Nyi Suegono, terpilih sebagai ketua pertama Putri Indonesia. Dan di sini ada perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau disingkat PPPI, didirikan di Batavia oleh para mahasiswa Rechts Hof, Sekolah Tinggi Hukum, dan Teknis Hof School, Sekolah Tinggi Teknik. Dan pada September tahun 1926 PPPI bercita-cita menyatukan perkumpulan Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan. Tiga. Dan selanjutnya di sini ada Kongres Perempuan. Suasana Kongres Perempuan Indonesia pertama dari kiri Belarso, dan di sini Nyai Kartowijono, dan di sini Nyai Harjo Diningrat, dan di sini Nyi Hajar Dewantoro, dan lain-lain. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 telah menginspirasi tokoh-tokoh perempuan dari kelompok-kelompok buruh muda JOM Java. Para tokoh perempuan kemudian membentuk panitia kongres perempuan yang diketahui oleh R.A. Suekonto, Nyi Hajar Dewantoro sebagai wakil ketua, dan Suetajien sebagai sekretaris. Dan kongres perempuan pertama diselenggarakan pada tanggal 22 Desember tahun 1928. Hasilnya adalah pendirian cabang Puitri Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember, kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Dan di sini ada dokumentasi sabuk hijau watan, dan di sini ada kotak PPK, di sini ada bendera info, dan di sini ada pisau belati dan dasi, dan di sini ada macam-macam pelantikan. Yang di sini ada motor zaman dulu yaitu bernama Vespa, dan di sini ada foto-fotonya. Mungkin segitu saja
kedatangan saya di Museum Sumpah Pemuda. Sekian, terima kasih.